Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal berikut pembahasannya untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Ini adalah matematika wajib untuk kelas 10 di semester ganjil. Oke, langsung saja ya ke soal nomor 1. Nilai X yang memenuhi SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel dari 3x plus 2y min z sama dengan min 3. Kemudian ini ya, 5y min 2z sama dengan 2. 5z sama dengan 20. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama, ini karena variabelnya sudah sangat sederhana, berarti kita gunakan dulu persamaan yang nomor 3. Jadi di sini 5z sama dengan 20. Berarti langsung kita dapat bahwa z-nya itu 20 per 5. Sehingga z-nya 20 dibagi 5 yaitu 4. Jadi nilai z-nya adalah 4. Nah, setelah ketemu nilai z-nya 4, sekarang kita substitusi z sama dengan 4, misalkan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tuh yang ini ya, yang 5y min 2z sama dengan 2. Kita tulis terlebih dahulu 5y min 2z sama dengan 2. Lalu kita ganti z-nya dengan 4. Berarti 5y min 2, z-nya kita ganti dengan 4 jadi 4 di sini ya, sama dengan 2. Berarti jadi 5y min 2 dikali 4 jadi min 8 sama dengan 2. Lalu 5y sama dengan ini min 8-nya ke kanan jadi 2, berarti tambah 8. Nah, di sini 5y sama dengan 2 tambah 8 yaitu 10, sehingga y-nya sama dengan 10 dibagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Nah, ketemulah bahwa y-nya sama dengan 2. Lalu dia mau mencari nilai x-nya. Berarti kita masukkan z dan y ke persamaan yang pertama. Berarti kita substitusi y sama dengan 2 dan z sama dengan 4. Ini ke persamaan berapa? Ke persamaan 1. Persamaan satunya itu yang mana? Yang 3x ditambah 2y min z sama dengan min 3. Oke, berarti 3x ditambah 2, y-nya kita ganti dengan 2, dikurangi z-nya 4, sama dengan negatif 3. Jadi 3x plus 4 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. 4 dikurangi 4, 0 ya. Jadi 3x sama dengan negatif 3. Maka didapatlah bahwa x-nya itu negatif 3 per 3. Atau x-nya sama dengan negatif 1. Oke, sudah ketemu ya x-nya negatif 1. Jadi ini sudah jawabannya. Sekarang ke soal nomor 2. Nilai x min y yang memenuhi SPLTP x plus y plus 2z sama dengan 2, 3y min 4z sama dengan min 5, 6z sama dengan 3. Nah, ini sama dengan nomor 1 ya. Yang pertama, ini yang paling sederhana. Berarti kita cari nilai z-nya. 6z sama dengan 3. Berarti z-nya sama dengan 3 per 6. Kemudian, dua-duanya kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi, z-nya sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang kita, misalkan ini persamaan 1, yang ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, sekarang kita substitusi z sama dengan 1 per 2, misalkan ke persamaan yang kedua. Berarti menjadi apa nih? 3y dikurangi 4z sama dengan negatif 5. 3y sama dengan, dikurangi ya, 4, z-nya itu 1 per 2 sama dengan negatif 5. Jadi 3y, ini cara mengalikannya berarti negatif 4 dikali 1 dibagi 2.
Berarti negatif 4 dibagi 2, yaitu negatif 2. Sama dengan negatif 5. 3Y ini 2-nya ke kanan, berarti jadi negatif 5, min jadi ke kanan jadi plus 2. Jadi 3Y sama dengan negatif 5 ditambah 2, yaitu negatif 3. Ketemu Y-nya sama dengan negatif 3/3. Y sama dengan negatif 1. Nah, sekarang setelah ketemu Y-nya sama dengan negatif 1, kita cari nilai X-nya. X-nya sama kayak tadi, kita substitusi. Di mana ini? Sini deh ya. Sini aja. Substitusi Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 1/2 ke persamaan 1. Jadi di sini kita tulis dulu persamaan satunya, X plus Y plus 2Z sama dengan 2. Jadi X-nya berapa belum? Ditambah Y-nya negatif 1, ditambah 2 dikali Z. Z-nya 1/2 sama dengan 2. Jadi X ini jadi min 1. Ini jadi 2 dikali 1 dibagi 2. 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. Jadi plus 1 sama dengan 2. Negatif 1 tambah 1 yaitu 0. Jadi X-nya sama dengan 2. Nah, pertanyaannya X dikurangi Y. Berarti X dikurangi Y sama dengan 2 dikurangi Y-nya itu negatif 1. Berarti ini min jadi plus ya. 2 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya 3. Ke soal nomor 3. Jika X, Y, Z merupakan penyelesaian dari sistem persamaan 1 per X plus 4 per Y plus 3 per Z sama dengan 8. 3 per X min 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 3. Dan 2 per X min 3 per Y plus 1 per Z sama dengan 0. Nah, di sini untuk soal seperti ini ada yang kita misalkan. Nah, misalkan yang pertama 1 per X-nya kita ubah menjadi A, lalu 1 per Y-nya kita ubah menjadi B, dan 1 per Z-nya kita ubah menjadi C. Jadi soal di sini ini 1 per X ya. 1 per X itu berarti menjadi A, 4 per Y berarti 4 dikali 1 per Y, yaitu 4B. Lalu 3 per Z menjadi 3C, ini sama dengan 8. Lalu 3A dikurangi ya, bukan ditambah. Dikurangi B ditambah C sama dengan 3. Dan 2A dikurangi 3B ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang caranya sama kayak tadi lagi, menggunakan eliminasi dan substitusi. Misalkan kita mau mengeliminasi 1 dan 2. Kita mau menghilangkan yang C-nya, berarti yang atas kali 1, yang bawahnya kali 3. Berarti di sini tulis dulu A plus 4B plus 3C sama dengan 8. Lalu di sininya 3A min B plus C sama dengan 3. Nah, ini yang atas kita kali 1, yang bawah kalikan 3. Jadi A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 8. Dan di sini jadi 9A dikurangi 3B ditambah 3C sama dengan 9. Nah, ini tinggal kita kurangi saja ya. 3C dikurangi 3C kan jadi 0. 8 dikurangi 9 negatif 1. 4B dikurangi negatif 3B. Jadi ini negatif-negatif jadi plus ya. Jadi 7B. A dikurangi 9A jadi negatif 8A. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita eliminasi untuk persamaan 2 dan 3, mengeliminasi C juga. Berarti jadi 3A min B plus C sama dengan 3. Lalu 2A dikurangi 3B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini karena C-nya sudah sama, langsung kita kurangi saja.
Berarti 3 dikurangi 0, 3. C dikurangi C, 0. Min B dikurangi min 3B. Jadi apa? 2B ya. 2B, lalu 3A dikurangi 2B jadi A. Jadi A plus 2B sama dengan 3. Ini kita simpan sebagai persamaan yang ke-5. Kemudian kita gabungkan antara persamaan 4 dan persamaan 5. Berarti di sini min 8A ditambah 7B sama dengan negatif 1 dengan A plus 2B sama dengan 3. Nah, ini yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kalikan dengan 8. Jadi ini menyamakan si A-nya. Jadi min 8A ditambah 7B sama dengan negatif 1. Lalu 8A ditambah 16B sama dengan 24. Lalu kita tambah. Kenapa ditambah? Karena ini dia tandanya berbeda ya. Yang satu min, yang satu plus. Berarti harus menggunakan penjumlahan. Min 8 ditambah 8. Min 8A ditambah 8A hasilnya 0. Kemudian 7B ditambah 16B jadi 23B. Maka min 1 ditambah 24 jadi 23. B-nya 1 ya, 23 bagi 23. Setelah ketemu B-nya 1, kita masukkan B ini ke, berarti substitusi ya namanya ya. Substitusi B sama dengan 1 ke persamaan, misalkan ke persamaan yang kelima. Berarti jadi A ditambah 2B sama dengan 3. A-nya tadi berapa? Belum ya. B-nya 1. Kita ganti dengan 1 sama dengan 3. Jadi A plus 2 sama dengan 3. A-nya sama dengan 3 dikurangi 2, yaitu 1. A-nya 1, B-nya 1. Sekarang kita mencari nilai C. Berarti kita substitusi A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 ke persamaan yang mana nih? Maunya yang 2 misalkan ya. Ini bebas kalian mau pakai yang 1, 2 atau 3. Nah, di sini kita pakainya yang ke persamaan 2. Jadi 3A min B ditambah C sama dengan 3. A-nya kita ganti dengan 1 dikurangi B-nya yaitu 1 ditambah C sama dengan 3. Ini jadi 3 dikurangi 1, 2. 2 ditambah C sama dengan 3, maka C-nya sama dengan 3 dikurangi 2, C-nya 1. Nah, udah ketemulah bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 1. Nah, tapi di sini tadi A-nya itu sama dengan 1 per X. Ya kan ini pengennya di X banding Y banding Z ya. Lalu 1 per Y-nya sama dengan B dan 1 per Z-nya sama dengan C. Kita kembalikan ke soal. Berarti jadi tadi A-nya itu kan 1. Ini sama dengan 1 per X. Jadi kalau mau mencari X, kita kalikan silang. X kali 1 sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya juga 1 ya tadi ya. Ini sama dengan 1 per Y. Berarti Y sama dengan 1 juga. Kemudian C-nya sama dengan 1. Berarti di sini 1 per Z. Z kali 1 yaitu Z. Lalu ini sama dengannya 1. Jadi di sini X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Sehingga untuk perbandingan X banding Y banding Z, ini sama dengan 1 berbanding 1 banding 1. Jawabannya ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini mencari X kali Y kali Z. Ini untuk sistem persamaan linearnya. Berarti ini kita eliminasi. Mau persamaan berapa dulu? Misalkan kita persamaan 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Ini mau mengeliminasi Z berarti ya. Eliminasi Z. Oke, ini eliminasi si Z-nya. Berarti ini karena sudah sama-sama Z, langsung kita kurangi aja ya. X plus 3Y plus Z sama dengan 0. Dengan 2X min Y plus Z sama dengan 5. Lalu kita kurangi 0 dikurangi 5 min 5
Z dikurangi Z 0, lalu 3Y dikurangi min Y, min jadi plus ya, 3Y tambah Y jadi 4Y, kemudian X dikurangi 2X min X. Nah, ini untuk persamaan yang keempatnya, ini 1, 2, dan 3. Kemudian kita eliminasi yang Z juga, misalkan 1 dan 3 ya. Eliminasi Z. Nah, ini persamaan 1 dan 3. Berarti menjadi X plus 3Y plus Z sama dengan 0 dengan 3X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 10. Nah, ini kita yang atas kalikan 2, yang bawahnya kalikan 1. Ini menjadi 2X plus 6Y plus 2Z sama dengan 0. Di sininya 3X min 3Y plus 2Z sama dengan 10. Tinggal kita kurangin. 2Z dikurangi 2Z 0. 0 dikurangi min 10, 0 dikurangi 10 jadi min 10. Kemudian 6Y dikurangi min 3Y, jadi ini plus ya. 6 tambah 3 jadi 9Y. Lalu 2X dikurangi 3X min X. Nah, ini untuk persamaan yang ke-5. Nah, sekarang gabungkan persamaan 4 dan 5. Ini berarti misalkan kita mengeliminasi X-nya ya. Jadi di sini kita tulis eliminasi X. Ini untuk persamaan 4 dan persamaan 5. Langsung kita tulis, berarti min X ditambah 4Y sama dengan negatif 5 dengan min X ditambah 9Y sama dengan negatif 10. Kita apakan? Kita kurangi karena ini sama-sama tandanya negatif. Min X dikurangi min X, ini hasilnya jadi 0 ya. Lalu 4Y dikurangi 9Y jadi negatif 5Y sama dengan min 5 ditambah 10. Hasilnya adalah 5. Sehingga Y-nya sama dengan 5 per negatif 5. Y-nya yaitu negatif 1. Nah, setelah ketemu Y-nya sama dengan negatif 1, kita substitusi Y sama dengan negatif 1 ke persamaan 4 misalkan. Berarti jadi min X plus 4Y sama dengan negatif 5. Berarti min X ditambah 4, Y-nya itu negatif 1 sama dengan negatif 5. Jadi ini min X, ini negatif 4 ya. Min X min 4 sama dengan min 5. Jadi min X sama dengan min 5 ditambah 4. Min X sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan min 1 per min 1. Jadi hasilnya 1. Nah, sekarang berarti kita cari nilai Z-nya. Kita ke halaman berikutnya dulu. Tadi X-nya sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita akan memasukkan ke persamaan yang pertama. Persamaan pertamanya itu X plus 3Y plus Z sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan negatif 1. Berarti 1 ditambah 3 kali negatif 1 tambah Z sama dengan 0. Jadi ini 1 ditambah negatif 3 tambah Z sama dengan 0. Ini jadi negatif 2 tambah Z sama dengan 0. Z-nya sama dengan 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Z-nya yaitu 2. Tadi pertanyaannya adalah X dikali Y kali Z. Berarti X-nya 1. Dikalikan dengan Y-nya negatif 1 dan Z-nya yaitu 2. Sehingga hasilnya menjadi 1 kali negatif 1 yaitu negatif 1. Kita kalikan 2 berarti negatif 2. Ini hasilnya. Oke, untuk pembahasan soal-soal SPLTP Ibu cukupkan sekian. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.